Film diawali dengan Kabutaku, Yuzuru, Kuranosuke dan Tantorina berada di markas Kabutaku. Mereka sedang meneliti tentang puzzle gugusan bintang. Dikarenakan pada puzzle yang akan membentuk bulatan tersebut masih banyak kepingan kosong yang artinya masih banyak gugusan bintang asli yang tersebar. Tantorina berpendapat salah satu kemungkinan gugusan bintang yang asli ada pada pinggang Danggoron saat dia berubah. Shin berpindah ke Danggoron yang sedang melihat gadis-gadis di jalanan. Tentu yang dia pantau adalah makanan yang mereka bawa, apakah ada kue dango atau tidaknya. Ketika dia melihat ada cewek yang lewat, dia mencoba meminta kue dangonya. Dan ternyata cewek itu adalah Sayuri. Saat merayu Sayuri, Kabutaku dan kawan-kawan pun datang menghampirinya. Mereka menanyakan tentang gugusan bintang yang ada pada Danggoron. Danggoron pun menceritakan awal kisahnya saat awal dibuat oleh kakek Koenji. Ternyata ketika malam badai, kakek Koenji meletakkan puzzle bintang ke dalam Danggoron. Dikarenakan isyarat dari batu tulis yang ia temukan. Begitulah awal mula kenapa dia bisa diberikan gugusan bintang oleh kakek Koenji. Meskipun begitu, Danggoron tetap tidak bisa menggunakan gugusan bintang tersebut untuk dirinya sendiri. Karena itu akan menjadi bumerang baginya dan akan banyak orang yang akan mengincarnya. Danggoron pun menawari Yuzuru menjadi robot pribadinya untuk menggantikan Kabutaku. Dikarenakan dia akan berlatih di sebuah kuil di tempat jauh. Tak lama kemudian seorang polwan lewat dan sedang makan kue dango. Danggoron yang berpapasan dengan polwan itu ingin meminta kue dangonya. Namun dia malah mendapat bogem mentah dari polwan. Dia pun ingin bertaubat dari kecanduan kue dango dan dia pergi menyusul Kabutaku untuk melatih kerohaniannya ke sebuah kuil. Di sana dia bertemu Kabutaku dan mereka memutuskan untuk berlatih bersama di bawah pimpinan seorang biksu. Biksu tersebut melatih mereka secara serius. Sang biksu tidak mau ada kegagalan dengan apa yang mereka lakukan. Sampai suatu ketika, mereka menyenggol patung koleksi sang biksu hingga jatuh. Lalu mereka dihukum berendam di bawah tingginya tekanan air sebuah air terjun. Setelah itu, mereka melakukan meditasi untuk merenungi kesalahan mereka. Shin berpindah ke keluarga Yuzuru yang hendak pergi makan di luar pada hari itu. Yuzuru masih merasa kesepian karena kepergian Kabutaku dalam waktu yang lama. Shin berpindah lagi ke seorang ema-ema yang sedang menyapu halaman. Tiba-tiba gugusan bintang datang dan menempel di sebuah kotak penyimpanan sepatu. Kotak itu menjadi hidup, memiliki tangan dan kaki dan mengambil semua sepatu yang ada. Bahkan sepatu keluarga Yuzuru yang hendak bepergian pun diambil olehnya. Yuzuru sadar ternyata kotak itu ditembeli gugusan bintang. Dia menghubungi Kabutaku dan meminta untuk segera datang karena ada gugusan bintang yang muncul. Kabutaku yang menerima panggilan itu menceritakan kepada Danggoron. Mereka pun berniat kabur dari latihan daripada dihukum terus. Shin berpindah ke kelompoknya Kobrander yang sudah insaf, dan sekarang mulai hidup dengan berjualan sepatu bekas. Tak lama kotak sepatu itu datang dan mengambil semua sepatu dagangannya Kobrander. Mereka pun yang mengetahui hal ini langsung mengejarnya. Di saat yang sama Kabutaku dan Danggoron melihat kotak sepatu itu lewat di depan mereka dan ikut mengejarnya. Uniknya meskipun suka mencuri sepatu, kotak ini tetap memakai sandal. Danggoron berhasil menyusul dan mereka menggepung kotak itu. Tak lama kemudian seorang pria pengangguran datang dan mencegah keributan itu. Ternyata pria itu Kapten Tombol yang sedang menyamar. Seperti biasa Kapten Tombol mengadakan perlombaan untuk memperebutkan gugusan bintang. Kapten Tombol memilih secara random untuk perlombaan kali ini. Perlombaan kali ini mengalahkan sebanyak mungkin pendekar tongkat bertopeng putih. Saya juga kurang tahu ini budaya Jepangnya apa. Jika ada yang tahu, komen di kolom komentar. Perlombaan kali ini tidak terikat dengan tim. Temanya adalah mengalahkan pendekar topeng sebanyak mungkin. Begitu gong dibunyikan, pendekar itu langsung menyerang Kabutaku dan yang lainnya. Shin berpindah ke Yuzuru yang masih galau tentang Kabutaku. Tanpa pikir panjang Yuzuru pun pergi meninggalkan rumahnya tanpa sepatu untuk mencari Kabutaku. Walaupun di perjalanan dia sempat terjatuh dan terluka di kakinya. Namun itu tidak menghalanginya untuk bertemu Kabutaku. Shin berpindah ke Kobrander yang sedang diserang oleh kelompok pendekar topeng. Kobrander dan gengnya pun berubah ke wujud super untuk mengalahkan pendekar topeng. Danggoron yang melihat itu juga ikut berubah dan mengalahkan pendekar topeng dengan sangat mudah. Kabutaku yang kewalahan pun belum mengalahkan satu pun dari pendekar topeng.
Setelah lama berjuang, Yuzuru pun datang. Melihat kaki Yuzuru yang penuh luka dikarenakan perjalanan tanpa menggunakan alas kaki, Kabutaku jadi sedih sekaligus marah. Dia meminta Yuzuru merubahnya ke wujud supernya. Setelah berubah, Kabutaku pun dengan mudahnya mengalahkan pendekar bertopeng tersebut. Sehingga skornya mengalahkan Kobrander dan Danggoron. Sesi terakhir, Kabutaku dihadapkan ke pendekar topeng putih, yang merupakan pimpinan dari semua pendekar topeng hitam. Walaupun sempat terdesak, akhirnya Kabutaku bisa menang dengan menggunakan senjata kejut listriknya. Dengan kekalahan pendekar putih, pun Kabutaku genap mengalahkan 100 pendekar. Kobrander dan yang lainnya pun mengaku kalah. Walau gugusan bintang itu sebenarnya palsu. Yang terpenting Kobrander mendapatkan sepatu-sepatunya kembali. Begitupun Kabutaku yang setia sebagai robot pendampingnya Yuzuru, Kabutaku pulang dengan menggendong Yuzuru. Sementara Danggoron yang mengakui kekalahannya, pulang sendirian. Keluarga Yuzuru melanjutkan acara makan malam bersama Kabutaku. Walau makannya banyak, tapi tetap Kabutaku jadi robot kebanggaan keluarganya. Pesan yang dapat diambil dari film kali ini adalah, kesetiaan adalah pilar yang mendukung hubungan yang kuat, melewati cobaan dan kesulitan dengan keyakinan bahwa kita akan tetap bersama, bahkan di saat-saat paling sulit. Sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.